Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil awiyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adadani amillahi wa ifdoli amma ba'da. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatid, bapak-bapak, ibu-ibu, bil khusus Suhaibul Bait, Bapak Abdul Hamid beserta keluarga besar, semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ditabahkan dan disabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan adindanya yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala yang bernama Muhammad Ali bin Muhammad Amin, semoga diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni seluruh dosa-dosanya oleh Allah, dijadikan kuburannya taman di antara taman surga, dan dihindarkan dari azab kubur. Al-hadhihi niyah al-Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga yang saya hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Romli MAG, semoga selalu diberkahi Allah, mantan polisi kita yang sekaligus belum mantan ustaz, masih Ustaz Bapak Muhammad Nasir, Bapak RT, Bapak RW, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh sepatu, tokoh baju, dan tokoh-tokoh yang lain. Al-Mukarramun, para pemuda yang sedang harapan, yang sedang apa itu, atau sedang merokok atau sedang apa gitu kan, semuanya yang hadir pada malam hari ini, ada ibu-ibu juga, semoga semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang bisnisnya dilancarkan Allah, yang sedang punya usaha, usahanya dilancarkan Allah, yang punya dagangannya laris, yang sedang sakit penyakitnya diangkat oleh Allah, kesehatan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dihindarkan daripada virus corona. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bicara di Sedap malam ini sudah sekian kali di sini. Orang sini nggak bosan-bosan, ini lagi. Baru 2 kali. Ya maulidnya saya, Isra Mi'rajnya saya, nuzul Qur'annya saya, orang meninggal juga. Emang kalau penceramah murah begini sudah. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, seorang ulama yang sangat alim yang bernama Abu Bakar Al-Wasiti menyatakan, ad-daulu ats-tsalatsu, ada 3 negeri, ada 3 kampung halaman. Ulama yang sangat alim ini, ulama yang sangat soleh ini menggambarkan kepada kita ada 3 negeri, ada 3 kampung halaman. Siapa orang yang bisa memasuki 3 negeri ini, maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah 3 negeri itu? Yang pertama ada yang namanya Daulatul Haya, yang kedua ada yang namanya Daulatu Indal Maut, dan yang ketiga ada yang namanya Daulatu Yaumil Qiyamah. Jadi ada 3 negeri, ada 3 kampung halaman yang akan kita bicarakan pada malam hari ini. Satu negerinya kita bahas 1 jam, berarti ada 3 negeri 3 jam. Kelar makanannya, habis minumannya, kelar kopinya, kelar juga ceramahnya.
Sampai jam 1. Ibu bapak yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang dinamakan Daulatul Haya? Daulatul Haya itu artinya negeri kehidupan. Lalu apakah yang dinamakan negeri kehidupan ini? Dalam ungkapannya beliau menjelaskan yang dinamakan Daulatul Haya atau yang dinamakan kampung halaman kehidupan adalah fa innahu ya'ishu fi ta'atillah, bahwa hidup ini dalam rangka mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang dinamakan Daulatul Haya, negeri kehidupan, adalah bagaimana hidup ini selalu beribadah kepada Allah, bagaimana hidup ini selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Maka inilah kampung halaman kita. Jadi kalau ada orang yang hidup dia maksiat, ada orang hidup dia berbuat dosa, ada orang hidup jauh dari Allah, jauh dari ibadah, maka dunia ini bukan miliknya. Dunia hanya diwariskan kepada mereka yang ahli ibadah, saudara-saudara. Kalau dunia ini dimiliki oleh orang-orang jahat, kalau dunia dimiliki oleh orang-orang bejat, oleh orang-orang durjana, maka yang terjadi adalah kesemrawutan, yang terjadi adalah musibah dan bencana. Maka saat ini rusaknya alam karena dikuasai oleh orang-orang zalim, saudara-saudara. Maka seharusnya orang-orang soleh, seharusnya oleh orang-orang yang ahli ibadah, yang mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, mengendalikan negeri kehidupan ini supaya apa? Mendapatkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wa rabbun, kok ada yang enggak kompak, apalagi ngunyah ini. Yang punya HP silakan tolong disuting gitu kan, diviralkan. Jadi orang yang hidupnya selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dunia ini miliknya, hidup ini miliknya, saudara-saudara. Hidup ini dalam rangka mentaati perintah Allah. Kita sholat dalam rangka mentaati perintah Allah. Kita puasa dalam rangka mentaati perintah Allah. Haji, umroh mentaati perintah Allah. Kita sedekah, kita zakat mentaati perintah Allah. Kita makan, kita minum mentaati perintah Allah. Kita berjalan mentaati perintah Allah. Bahkan seorang suami dia keluar dari rumahnya mencari nafkah, bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya keluar dari rumah jangan lupa doa. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Itu biar menjadi ibadah. Maka istri yang di rumah, saudara-saudara, kalau suaminya pergi cari nafkah, ada yang gojek, ada yang gojek, ada yang grab, ada yang grab, ada yang satpam, ada yang kerja kantor, ada yang ngajar, ada yang jual, ada yang kerja bangunan. Istri yang di rumah, doakan mereka, sholatlah 2 rakaat, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma in kana rizqun fis sama fa anzilhu, ya Rabb, kalau rezekinya masih di langit turunin. Banjir, hujan turun. Wa in kana fil ardi fa'ambithu, ya Rabb, kalau rezeki itu masih di bumi keluarkan, lumpur keluar, minyak keluar. Wa in kana ba'idan faqarribhu, kalau rezekinya masih jauh, dekatin ya Allah. Wa in kana qalilan fakaffirhu, ya Rabb, kalau rezekinya masih sedikit, banyakin rezekinya. Wa in kana haraman fatahhirhu, kalau rezekinya masih haram maka sucikan ya Allah. Nah ini tugasnya istri-istri untuk mendoakan suaminya yang cari nafkah. Maka sabarlah orang yang nggak punya istri yang tidak bisa mendoakannya. Ada yang nggak punya istri di sini? Ada duren, duda keren, ada. Janda juga banyak. Ada duda, cari istri yang mendoakan. Suksesnya suami didukung oleh maka biar sukses nikah. Masih miskin juga nikah lagi.
Doakan. Jadi suksesnya seorang suami karena dukungan suami, karena dukungan istri, maka biar sukses. Silakan memperbanyak istri untuk mendoakan, mendoakan, bukan memperbanyak. Tapi yang heran ibu-ibu zaman sekarang, Pak, mengamini suaminya kalau berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Amin, kata istrinya di belakang. Tahu artinya apa, Bu? Ya Rob, berikanlah kami istri-istri. Istrinya di belakang, amin. Kan setuju berarti. Nah, karena satu istri jauzun, kalau banyak ajwas. Istrinya nggak paham bahasa Arab, main amin aja. Makanya besok Rabbana hablana min azwajina, jangan gituin, Bu, jangan amin. Wa dzurriyyatina, perbanyakin anak, pas suaminya minta lagi, jangan. Setuju berarti. Nah, hidup ini dalam rangka mentaati Allah. Dalam Al-Quran banyak kalimat yang disampaikan oleh Allah. Atiya Allah wa ati'ur Rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Bahwa hidup ini kalau dalam rangka mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sekecil apapun kebaikan kita, sekecil apapun perbuatan kita, jemaah sekalian, menjadi ibadah, mendapatkan pahala. Yang menjadi masalah adalah kalau perbuatan kita diniatkan bukan ibadah, maka sia-sialah perbuatan tersebut. Karena innamal a'malu binniyat. Orang mau sholat aja ada niatnya, orang mau puasa ada niatnya, mau umroh ada niatnya, mau haji ada niatnya, mau zakat ada niatnya, apalagi dibarengin baca Bismillahirrahmanirrahim. Biar ada pahalanya. Mau minum baca Bismillah, karena itu mentaati perintah Allah. Biar ada pahalanya makan, maka baca Bismillah. Biar ada pahalanya kita mencet HP, baca Bismillah. Mau apa saja baca Bismillah. Supaya apa? Supaya mendapatkan ganjaran pahala dari Allah. Karena itu bagian daripada perbuatan baik. Menjadi sia-sia kalau kita tidak barengin Allah dalam perbuatan kita. Bisa merokok, Bismillah. Selesai rokok, alhamdulillah. Maka sedikit pahalanya orang yang nggak merokok, saudara, karena nggak baca Bismillah. Setelah lihat. Jemaah sekalian, suatu hari ada iblis yang kerjaannya menggoda umat manusia. Ada iblis yang tukang menggoda orang-orang kafir. Ada iblis yang tukang menggoda orang-orang yang beriman. Iblis yang tukang menggoda orang kafir ini badannya besar, gemuk, kayak beduk. Sementara jin yang menggoda orang-orang Islam ini badannya kurus, kering, kerempeng, hidup lagi. Tuh pokoknya kalau ada orang yang badannya gemuk, masuk anginnya cepat. Kenapa? Masuk angin di perutnya, dia berjalan-jalan di perutnya, di tulang, di dagingnya. Kalau orang yang kurus, masuk langsung keluar, tuh kayak Bang Dur, langsung keluar dia, udah nggak jalan-jalan angin. Nah, dua jin ini bertemu dalam satu kantor, namanya juga sama-sama PNS. Halo? Oh, Pak, jangan pamit selama-lamanya ya. Dua iblis ini bertemu dalam satu jalan. Kata iblis yang tukang menggoda orang kafir kepada iblis yang tukang menggoda orang Islam, kawan, badan kamu kok kurus ya? Bagaimana saya nggak kurus, kawan? Saya ini ditugaskan untuk menggoda orang-orang Islam. Orang Islam mau makan baca Bismillah, Bismillah racun, saya nggak bisa ikut makan. Orang Islam mau minum baca Bismillah, Bismillah racun, saya nggak bisa ikut minum. Orang Islam merokok baca Bismillah, habis merokok baca Alhamdulillah, itu virus corona bagi saya nggak bisa ikut makan dan ikut rokok. Kata saya kan lagi ceramah. Gimana kata iblis?
Orang Islam mau minum baca doa, mau makan baca doa, mau masuk ke dalam kamarnya, dia mau tidur, dia nyalakan AC, dia gelar kasurnya, kasur yang empuk, dia baca doa. Doa bagi mereka racun. Saya nggak bisa ikut tidur di emperan rumahnya. Masuk angin itu setan. Setan mikrop. Setan minum tolak angin. Sekarang yang minum tolak angin hanya orang pintar, Pak. Setan juga minum. Kan ada kalimat orang pintar minum tolak angin. Yang masuk angin orang pintar. Orang bodoh mah, orang gila nggak masuk angin. Ada orang gila di krok? Nggak ada. Ada orang gila masuk Alfamart beli tolak angin? Nggak ada. Nah, biar jadi nggak masuk angin, silahkan jadi orang. Ibu bapak yang sama-sama dimuliakan Allah, saat orang-orang Islam berhubungan badan suami istrinya, mereka baca doa. Apa doanya? Hafal nggak Pak doanya? Lupa kalau di luar. Ya Allah ya Rasulullah. Doa mau tidur sama bini hafal Pak. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan fima rajaqtana. Ya Rob, hindarkan kami dari setan, dari godaan setan. Mau tidur sama istri, mau bikin kue, dia baca doa, dia menghindarkan diri daripada setannya. Maka itu iblis yang tukang menggoda orang Islam hanya lihat dari jauh saja makan hati. Maka orang Islam yang baca doa, minimal baca bismillah, mau hubungan badan suami istri, terhindar daripada bantuan setan. Minimal baca doa. Kalau mau lebih mantap lagi, baca yasinan dulu. Habis baca yasinan, biar anaknya tampan, baca surat Yusuf dulu. Biar soleh, baca surat Luqman dulu. Rezeki lancar, baca Al-Waqiah dulu. Sampai subuh ngaji aja kapan. Kata iblis yang suka menggoda orang kafir, untung dong saya ditugaskan untuk menggoda orang-orang kafir. Orang kafir mau makan, saya ikut makan. Kenapa bisa? Mereka nggak baca apa-apa. Orang kafir mau minum, saya ikut minum. Kenapa? Orang kafir nggak baca apa-apa. Orang kafir mau ngerokok, saya ikut ngerokok. Kenapa? Orang kafir nggak baca apa-apa. Orang kafir masuk ke dalam kamarnya, dia mau tidur, dia nyalakan AC, dia tidak baca apa-apa. Saya ikut bersama mereka. Bahkan orang kafir hubungan badan suami istrinya, sedikit-sedikit saya bantuin. Kenapa? Orang kafirnya nggak baca apa-apa. Itu kata iblis. Maka hidup ingin dalam rangka mentaati perintah Allah. Kalau mentaati perintah Allah, maka dunia ini saudara-saudara sekalian akan mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu, ingin bahagia hidup, taatilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada yang namanya daulatu indal maut. Apa arti daulatu indal maut? Negeri kematian. Negeri kematian, bahwa kita akan melewati itu. Biar negeri kematian menjadi milik kita. Apa artinya? Yakhruju ruhuhu ma'a syahadati alla ilaha illallah. Keluar roh dari dalam jasadnya bersamaan keluar kalimat la ilaha illallah. Inilah negeri kita. Selayaknya orang-orang yang beriman, kalau meninggal dunia husnul khatimah, bukan su'ul khatimah. Bagaimana di akhir hayatnya sedang sakaratul maut bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, baik itu yang keluar dari dalam lisannya atau terbesit di dalam hatinya. Orang-orang yang beriman
beriman harus mampu mengucapkan kalimat itu, sebab setan di sekelilingnya, setan di sekitarnya akan datang mengganggu orang-orang yang sedang sakaratul maut. Maka dianjurkan talqin mereka, bacakan Quran, bacakan Yasin, bacakan ayat-ayat yang baik, tuntun mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Siapa orang yang akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada santri saya, ya sudah Ustaz, ntar kalau gitu saya hafal aja kalimatnya, nanti pas lagi mau mati gua sebutin aja. Nggak bakal bisa, goblok. Itu mah tergantung kebiasaan hidup. Kalau kebiasaannya suka zikir la ilaha illallah, maka nanti saat dia wafat bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena kata hadis, orang itu mati bagaimana kebiasaannya. Kalau kebiasaannya mancing terus, ntar matinya pas lagi. Kalau kebiasaannya mancing terus, maka orang mancing dilarang maju. Bor. Kalau kebiasaannya main domino, main gaplek, main kartu siang dan malam, termatinya pas lagi banting kartu, sudah. Mampus loh, mampus. Orang bagaimana kehidupannya? Kalau kehidupannya dia taat ibadah, kalau kehidupannya dia taat untuk sujud di hadapan Allah, menghidupkan fi taatillah, maka nanti saat diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mampu dan bisa keluar dari ruhnya kalimat la ilaha illallah. Mau nggak begitu? Nah, kalimat ini kalimat yang mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Ada aliran sekarang yang coba-coba mengatakan tahlil itu bid'ah. Congor lo ngomong gotabok lo. Kalimat inilah yang mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Ada orang-orang yang ahli tahlil dibilang bid'ah dan masuk neraka. Setan. Hanya setanlah yang gak mau zikir, hanya setanlah yang gak mau tahlil. Karena kalimat la ilaha illallah ini ada dasarnya. Sekarang saya mau tanya, kalimat ini ada berapa huruf? Ayo ngaji dulu dah. Katanya orang Islam. Ayo. Halo. La ilaha illallah ada berapa huruf? Ayo. Halo. Lupa tak? Oh, lupa ya. Berarti pernah tahu, lupa. La ilaha illallah itu ada 12 huruf. La, lam dan alif 2. Ilaha, alif, lam, ha 3. Berapa tuh? 2 tambah 3? Pinter. Illa 3, alif, lam, alif 3 tambah 5? 8. Ada 4 huruf lagi Allah, alif, lam, lam, ha. Jadi 4 tambah 8 12 huruf. La ilaha illallah itu ada 12 huruf. Maka orang yang mengamalkan kalimat ini harus mengamalkan 12 rukun, saudara-saudara. Apa 12 rukun itu? Halo? Jarang ceramah begini, makanya murah, saudara. Mahal, murah. La ilaha illallah ada 12 huruf, menambahkan ada 12 rukun. Rukun yang mana? Rukun Islam ada, rukun Islam ada, rukun iman ada, rukun ihsan ada. 1, 5. Islam 5, iman 5, ihsan 5, 15 dong. Rukun Islamnya ada 5, rukun imannya ada 6, rukun ihsannya ada 1. Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Kalau kamu menyembah Allah, seakan-akan kamu mampu melihat Allah. Kalau nggak sanggup, Allah melihat kamu. Ini rukun ihsan. Jadi disambung jadi 12. Orang kalau ingin hidupnya nanti taat ibadah kepada Allah, nanti wafatkan husnul khatimah, harus menghidupkan 12 huruf, menghidupkan 12 rukun. Rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan. Sekarang saya mau tanya, Muhammadur Rasulullah ada berapa huruf?
Halo. Sama 12. Muhammadun mim ha mim dal 4, Rasulun 4, Rasid wawu lam 4, Allah 4, jadi 12. La ilaha illallah 12 huruf, Muhammadur Rasulullah 12 huruf, dijumlahkan menjadi 20. Selama 24 jam jangan tinggalkan Allah dan Nabi, saudara-saudara. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatul alaika. Iya, ntar dulu Kang minum doang saya. Kan cara Ustadz gimana biar bisa minum, saudara. Ibu bapak yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kejadian, Pak. Ada kejadian. Ada seorang dokter yang menulis satu penelitian. Apakah benar orang yang ahli ibadah itu pada akhirnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Maka si dokter ini datang ke rumah sakit. Dia ingin membuktikan secara risetnya, secara penelitiannya. Dia datang ke rumah sakit. Dia minta izin sama direkturnya, dia minta izin sama dokternya. Minta izin apa? Untuk meneliti. Dia mau menuntun apakah nanti orang-orang yang wafat di rumah sakit itu bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau tidak. Ada orang yang sakarat dituntun sama dokter ini, ada yang bisa, ada yang tidak. Ada yang bisa, ada yang tidak. Puluhan orang dituntun. Begitu habis menuntunnya, begitu yang tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dipanggil keluarganya. Bu, Pak, tuh fulan bin fulan bagaimana hidupnya? Oh, hidupnya dia mah gak pernah sholat, gak pernah puasa. Kalau bulan puasa kan rumahnya samping musola, ya samping doang dia mah. Rumahnya samping masjid, samping doang rumah. Terus keluarganya ada boro-boro, keluarganya dia jaga. Orang dulu bukan di sini. Di sini mah insya Allah musola nggak muat, orang ada yang ngisi dulu semua orang. Nggak bakal bisa bohong, mau gua orang gua kesini kok. Coba lihat. Begitu ada orang yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu ditanya sama keluarganya, Bu, Pak, gimana itu orang? Emang kenapa? Masya Allah, luar biasa. Di akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Pak, itu orang Masya Allah ahli ibadah dia mah. Sholatnya rajin, puasanya rajin, tahlilnya rajin, baca yasinnya rajin dia mah. Rajin betul. Maka orang ini memutuskan, oh ternyata benar, ilmunya demikian, bahkan penelitiannya pun benar. Orang yang hidupnya selalu taatillah, selalu ibadah kepada Allah, akan bisa pada akhirnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan yang jauh daripada Allah, jauh daripada ibadah, nggak pernah pikirnya, selalu maksiat, tidak bisa mengucapkan kalimat itu, akan dicampakkan oleh Allah, bahkan dihinakan, tidak dapat pertolongan dari Allah. Ayo, jangan lupa ibadah. Waktu itu ada 24 jam. Satu waktu berapa menit kita sholat, Pak? Timbang 3 menit doang, 3 menit. 3 menit doang malasnya, naudzubillah. Pak, 3 menit, Pak. Halo, 3 menit. Woi, 3 menit. Woi, 3 menit. Woi, 3 menit. Sebatang rokok. 3 menit. Satu waktu 3 menit. Lagi sholat subuh.
Sholat subuh nggak nyampe 3 menit, bisa setengah menit itu mah. Allahu Akbar, apalagi sampai ngantuk, nggak ingat apa-apa. Tiba-tiba assalamualaikum aja udah. Masya Allah, itu aja luar biasa. Hayya 'alas shalah. Yang ada siapa situ? Begitu bunyi HP, ada panggilan proyek. Ya Allah. Apalagi ada nada deringnya itu HP. Aku masing ting. Maksudnya angkat namanya. TikTok. Masya Allah, Pak. Hitung tak lama, ibadah dah. Jangan begitu mencintai dunia. Orang kalau begitu mencintai dunia, Masya Allah, di hati kita ini jangan isi uang, di hati kita jangan isi mobil, di hati jangan taruh mobil, taruh di garasi aja kalau mobil mah. Di hati kita mah taruh Allah. Allah, cintailah Allah. Boleh cinta kepada dunia, tapi sekedarnya saja. Boleh cinta kepada mobil, sekedarnya saja. Cinta sama harta, sekedarnya saja. Sebab nanti kita akan meninggalkannya. Pak Nasir tuh sama jabatan mah biasa aja dia. Orang pensiun pada stres, dia mah enjoy aja. Mau tukang nongkrong dari dulu juga. Yang ketiga ada yang namanya Daulatu Yaumul Qiyamah. Negeri pada hari kiamat nanti. Begitu kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua. Diwafatkan, terjadilah kiamat. Maka kita dibangkitkan. Bagaimana arti yaumul qiyamah? Antakhruju, keluar kita min qabrihi, dari kuburnya masing-masing. Om Dul keluar dari kuburnya, Pak Hamid keluar dari kuburnya. Keluar masing-masing dari, bangkit kita pada hari kiamat nanti, bangkit kita. Bagi mereka yang memiliki daulatu yaumul qiyamah, hari kiamat adalah negerinya. Fayatihil basyiru, akan datang para malaikat memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Udkhulul jannah atau udkhuluha bisalamin aminin, masuklah kalian ke dalam surga dengan selamat. Tapi mereka yang ahli maksiat, yang jauh dari Allah, yang tidak pernah ibadah, yang kerjaannya hanya berbuat dosa, berbuat mungkar, dibangkitkan dari alam kuburnya udah pada gosong. Maka apa kata Allah? Yauma tabayyatu wujuhu wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina sabaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Akan dibangkitkan dua wajah pada hari kiamat nanti. Ada wajahnya yang hitam, ada wajahnya yang putih. Hitam gelap gulita. Siapa ini? Mereka yang selama hidupnya kufur kepada Allah. Mereka yang selama hidupnya jauh daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu dibangkitkan dari alam kuburnya, mereka hitam gelap gulita. Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun, diazab oleh Allah gara-gara kufur mereka, maksiat mereka, dosa mereka. Tapi ada di antara hamba-hamba Allah yang dibangkitkan wajahnya putih bersih bersinar seperti bulan purnama. Siapa mereka? Wa ammal ladzina bayyaddat wujuhuhum, ada di antara mereka yang dibangkitkan wajahnya putih bersih bersinar. Siapa mereka? Fafi rahmatillah, mereka dalam rahmat Allah. Mereka selalu ibadah kepada Allah, selalu sujud ruku kepada Allah, selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibangkitkan wajahnya putih bersih bersinar. Biar kain kafannya sama-sama putih. Yang ahli maksiat kain kafannya putih, yang mungkarot kain kafannya putih,
yang korupsi, yang nyolong, yang maling, yang kurang ajar kain kafannya putih, sama-sama yang ahli ibadah kain kafannya putih. Biar sama-sama dimandikan, biar sama-sama disolatkan. Wong kadang-kadang hidupnya nggak pernah datang ke musola, begitu meninggal dibawa ke musola. Wong hidupnya kadang-kadang nggak pernah ngaji, begitu mati maunya di ngajiin. Wong kadang-kadang nggak mau hidup sama masyarakat, begitu mati dia didatangin sama masyarakat. Kadang-kadang paling di sini mah 1-2 orang lah gitu. Bentar lagi tobat. Lihat jemaah sekalian. Sekarang tinggal milih, apakah kita mau dibangkitkan wajah kita hitam apa putih. Nanti dibangkitkan bukan perkara baju, saudara. Ada orang yang baju merah nggak ada urusan. Ada orang yang baju putih nggak ada urusan. Yang baju hitam nggak ada urusan. Bangkitkan bukan perkara baju, tapi perkara wajah. Biar dia pakai celana hitam-hitam, dia sarung hitam-hitam, dia belangkon hitam-hitam, dia kolornya hitam-hitam. Asalkan nanti dibangkitkan wajahnya putih. Untuk apa kau sombong sama gamis putihmu, kau sombong sama baju putihmu, tapi kotor hatimu kalau kau dibangkitkan wajahmu hitam. Sudah. Sekarang tinggal milih, di dunia mau putih apa di akhirat hitam, apa dunia hitam akhirat putih. Halo, mau di dunia putih akhirat hitam, apa akhirat hitam dunia putih. Nggak usah kecil hati yang wajahnya hitam, ntar juga putih kalau ibadah. Jangan sombong yang putih, kalau engkau ahli maksiat ntar juga hitam. Udahlah. Demikian ibu bapak sekalian yang bisa saya sampaikan. Jadi akhiri hidup kita ini bisa mengucapkan kalimat la ilaha. Nanti dibangkitkan wajah kita putih bersih bersinar, lalu dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu.